Halo Sobat NVDN, kembali lagi bersama kami di channel NVDN Media. Pada video kali ini, kita akan berikan tutorial Google Meet part kedua, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara membuat rapat dan juga menu-menu apa saja yang terdapat dalam Google Meet. Baik, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, bagi Sobat NVDN yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa ya untuk subscribe channel NVDN Media, agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Baiklah, langkah pertama untuk membuat rapat baru, silakan Sobat NVDN buka terlebih dahulu Google Meet yang terdapat di laptop atau PC masing-masing, sampai termuat atau menampilkan laman seperti ini. Nah, untuk memulai rapat baru terdapat dua cara. Cara yang pertama adalah memasukkan kode atau link. Nah, kode atau link ini biasanya sudah disediakan oleh penyelenggara rapat. Terdiri dari beberapa kode unik, silakan tinggal memasukkan saja lalu pencet tombol gabung, maka secara otomatis Sobat NVDN sudah tergabung ke dalam rapat yang sudah dibuat oleh pihak penyelenggara. Tetapi, jika Sobat NVDN ingin membuat rapat baru, silakan klik tombol rapat baru ini. Maka akan menampilkan 3 pilihan. Pilihan yang pertama ada buat rapat untuk nanti. Pilihan ini sangat penting apabila Sobat NVDN ingin membuat rapat di mana penyelenggaraan rapatnya masih esokan harinya atau keesokan harinya. Jadi, keesokan harinya tinggal klik link tersebut dan join ke rapat. Nah, kemudian ada mulai rapat secara instan. Mulai rapat secara instan ini merupakan tombol atau menu pilihan di mana Sobat NVDN ingin melaksanakan rapat sekarang atau detik ini juga. Kemudian yang ketiga ada jadwalkan di Google Calendar. Ini berfungsi jika dalam satu waktu, misalkan 1 bulan, Sobat NVDN berencana menyelenggarakan rapat beberapa kali, misalkan 5-10 kali. Ini sangat penting. Maka otomatis link tersebut akan terjadwal di Google Calendar, dan jika waktunya sudah ditentukan, maka Google Calendar akan memberikan informasi mengenai rapat, bahwa rapat sudah siap untuk dilaksanakan. Baik, untuk membuat rapat secara instan, silakan saja klik tombol mulai rapat secara instan ini ya. Setelah kita klik tombol mulai rapat secara instan, maka otomatis tampilan Google Meet akan berubah seperti ini. Ini artinya tampilan laman rapat. Nah, selamat Sobat NVDN sudah join ke dalam rapat, di mana Sobat NVDN di sini berpihak atau berperan sebagai penyelenggara. Ini merupakan tampilan utamanya. Kita sekarang akan mempelajari menu-menu apa saja yang terdapat dalam Google Meet. Dimulai dari pojok kanan paling bawah ini. Yang pertama ada kontrol penyelenggara. Kontrol penyelenggara ini merupakan kontrol yang dikehendaki atau yang terdapat hanya pada menu admin atau menu penyelenggara, di mana sang penyelenggara dapat mengontrol aktivitas rapat. Ini sangat penting ya. Di sini ada beberapa checklist atau beberapa izinkan. Yang pertama ada bagikan layar, kirim pesan chat, aktifkan mikrofon peserta, dan juga ada aktifkan video. Ini merupakan sangat penting sekali. Misalkan di sini kan ada tombol checklist atau centang. Jika kita mematikan salah satunya, maka otomatis peserta tidak akan bisa menampilkannya. Misalkan di sini saya mematikan bagikan layarnya, otomatis peserta rapat tidak bisa membagikan layarnya atau tidak bisa share screen karena kita tidak mengizinkan sebagai kontrol penyelenggara. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan jika kita sebagai penyelenggara rapat, kontrol penyelenggara ini harus bisa diatur semaksimal mungkin di mana rapat tersebut akan dilaksanakan. Kemudian di sebelah kontrol penyelenggara ada aktivitas. Aktivitas di sini berisi dengan papan tulis virtual. Ini berfungsi sebagai Google Meet menjadi sebuah papan tulis virtual di mana bisa mencoret-coret secara virtual. Kemudian di sampingnya lagi ada chat dengan semua orang. Chat dengan semua orang ini berfungsi jika misalkan salah satu peserta rapat ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, bisa menulis pesan lewat sini, lalu bisa mengirimkan dan semua orang termasuk kita sebagai penyelenggara akan menerima pesannya. Tapi juga perlu diketahui, di sini ada keterangan izinkan siapa saja mengirim pesan. Jika kita mematikan checklistnya, maka tidak ada satupun peserta rapat yang bisa mengirim pesan kecuali kita. Jadi sangat penting sekali ya kita sebagai penyelenggara. Kemudian di sebelahnya ada tampilkan semua orang. Ini merupakan menu untuk menampilkan berapa banyak sih jumlah orang yang terdapat dalam rapat kita kali ini. Karena sekarang hanya ada saya sebagai admin, hanya ini sebagai contoh, maka di sini ada keterangan 1, artinya hanya ada 1 orang. Kemudian di sebelahnya lagi ada detail rapat. Nah, detail rapat ini menampilkan info akses atau link rapat kita pada pagi hari ini atau yang kita selenggarakan. Di mana link kita adalah meetsgoogle.com dan kodenya XYV, BVUD, dan JHR. Ini merupakan link atau kodenya. Lanjut ke bagian bawah tengah, ada 5 item menu. Yang pertama ada
tutup panggilan, di mana tombol tutup panggilan ini sangat krusial. Mengapa saya sangat bilang kok ini krusial? Karena jika kita sebagai penyelenggara rapat dan kita salah pencet dan kita memencet tombol tutup panggilan ini, maka otomatis rapat akan terhenti atau sudah ter-out semuanya. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan sampai salah tekan. Kemudian di sebelahnya ada opsi lainnya. Sebenarnya opsi lainnya ini merupakan setting yang penuh kontrol, di mana di setting ini terdapat banyak sekali item yang bisa kita manfaatkan secara maksimal. Yang pertama ada papan tulis virtual, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada ubah tata letak, di mana kita bisa mengubah tata letak sesuai dengan yang kita inginkan, bisa di atas ke bawah, layar penuh. Jika kita ingin menampilkan rapat secara maksimal, maka kita bisa layar penuh. Lalu ada terapkan efek. Terapkan efek ini berfungsi supaya rapat tidak terkesan jenuh atau membosankan. Di mana terapkan efek ini memberikan kita latar belakang atau background yang menarik. Di sini ada gambar bunga, ada gambar pemandangan dan yang lainnya supaya rapat terkesan menarik dan tidak membosankan. Nah, kemudian yang paling tengah ini yang paling penting dan paling krusial juga, ada presentasikan sekarang atau bahasa kerennya share screen. Nah, ini berfungsi jika dalam suatu rapat kita ingin mempresentasikan apa yang kita dapat dari dalam rapat. Ini sangatlah penting sekali, maka kita bisa menampilkan lewat share screen. Kemudian ada aktifkan kamera, ini berwarna merah artinya saya sedang menonaktifkan kamera. Jika saya klik, maka kamera akan aktif. Begitu juga di sebelahnya ada aktifkan mikrofon. Jika berwarna merah seperti ini, maka kita tidak bisa berbicara atau peserta rapat tidak bisa mendengar. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan peserta rapat, kita harus mengaktifkan mikrofonnya. Nah, lanjut terakhir di bagian kiri bawah, di sini ada kode unik XYV BVUD JHR. Nah, ini merupakan kode atau link yang dimasukkan peserta rapat di sini tadi. Nah, ini kan. Di sini ada masukkan kode atau link. Nah, kode atau link tersebut didapat yaitu tadi. Ini dia, XYV, BVUD, dan JHR. Kita bisa menulis secara manual dan kita bisa bergabung ke rapat kita kali ini. Tetapi perlu diketahui, ini bukan kode paten. Artinya setiap peserta rapat atau setiap kegiatan rapat pasti kodenya akan berbeda-beda seperti itu. Kemudian yang paling pojok ada 90938. Ini menampilkan jam atau waktu, di mana waktu rapatnya sekarang pada pukul 9 pagi lewat 38 menit. Nah, seperti itu Sobat NVDN. Bagaimana? Sangat mudah sekali bukan? Cara kita memulai rapat dan menu-menu apa saja yang terdapat dalam Google Meet. Menurut saya, Google Meet ini sangat cocok sekali digunakan untuk rapat virtual. Karena yang pertama sangat mudah sekali untuk mengakses, dan yang kedua penggunaannya secara maksimal. Karena setiap peserta rapat atau kita ingin menggunakan Google Meet, pasti mendapatkan hak akses unlimited. Artinya kita tidak terbatas oleh waktu. Itu sudah disediakan oleh pihak Google. Silakan bagi Sobat NVDN jika ingin menggunakan Google Meet sebagai media rapat, saya sangat mendukung sekali karena Google Meet sangat praktis sekali. Terima kasih Sobat NVDN sudah menyimak video tutorial kali ini. Bagi Sobat NVDN yang masih belum paham dengan video kali ini, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau juga bisa mengulangi videonya dari awal supaya paham. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, dan salam Sobat NVDN.